Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat pagi. Mari kita mempersiapkan ibadah kita. Dengarkanlah panggilan ibadah kita pada pagi hari ini yang diambil dari Roma 14 ayat 17 sampai 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Mari kita bersaat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Kami memuji meninggikan Engkau Tuhan di dalam kasih kemurahan dan kesetiaan-Mu bagi kami. Tatkala kami tidak setia kepadamu, namun Engkau tetap setia, menyertai, memimpin, menolong setiap perjalanan demi perjalanan hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan. Sekali lagi undangan Tuhan boleh kami responi. Itu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat, hebat, dan gagah kami. Tuhan, kami bersyukur di sepanjang minggu yang sudah berlalu, penyertaan-Mu juga boleh terus kami rasakan nyata kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Terima kasih buat pimpinan-Mu untuk keluarga kami, untuk kesehatan kami, untuk pelayanan-pelayanan kami, untuk usaha pekerjaan kami, untuk anak-anak kami, semua kami boleh melihat di sana ada belas kasihan-Mu. Kami bersyukur bahwa kami melewati hari demi hari yang mungkin tidak mudah itu, kami tidak sendirian, sebab kami bersama dengan Engkau yang menyertai kami. Namun Tuhan, kami juga menyadari bahwa di sepanjang minggu yang sama, ada begitu banyak hal yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati-Mu, yang menyakiti hati-Mu Tuhan, mulai dari pikiran kami, mulai dari perkataan, perbuatan kami, rencana-rencana kami. Kami melalaikan firman-Mu, kami tidak memberitakan Injil-Mu, kami menjadi orang-orang yang egois, tidak peduli kepada sesama, dan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Tuhan, kami layak untuk dihukum, tetapi belas kasihan-Mu yang menopang kami dan melayakan kami pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kiranya pengampunan-Mu yang membuat kami, menggugah hati kami, yang mendorong kami datang pada pagi hari ini, sehingga sungguh kami boleh menikmati hadirat-Mu, memuji meninggikan Engkau dalam setiap pujian penyembahan kami, bahkan kami boleh meresponi firman-Mu yang akan menyapa kami pagi hari ini. Terpuji nama-Mu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk. Bersyukur atas kasih karunia Tuhan, kita sudah memasuki di akhir bulan Januari.
Kiranya kita pun dapat membalikan segala pujian syukur kita ucapkan syukur kepada Bapa. Mari kita pujikan, ku bersyukur Bapa. Kita pujikan dengan hati dan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita pujikan sekali lagi. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku ya Tuhan. Hidupku, rancangan-Mu indah bagi kami. Indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala sesuatu yang kita perlu, yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna Tuhan, nyata dalam hidup kita semua, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, syukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Nya. Kristus sudah mati bagi kita, dan Kristus sudah melayani kita lebih dahulu. Ada lebih baiknya kita benar-benar khusus menyembah hanya bagi Dia. Mari kita pujikan pujian yang kedua, lebih dalam ku menyembah.
kasih setia-Nya yang begitu besar dan nyata di sepanjang hidup kita. Dari yang telah melayakan kehidupan kita, tiada yang bisa melukiskan akan kasih-Nya yang begitu indah. Biarlah kita memuji memuliakan nama-Nya. Kita pujikan lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, yang bisa lukiskan indahnya kasih-Mu Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan nama-Nya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, pujikan sekali lagi, sungguh besar setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kita tinggikan nama-Nya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita dan menyambut firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Evangelis Chris Destination. Mari kita pujikan Tuhan melihat hati. Tema kita pada pagi hari ini adalah motivasi pelayanan. Bagaimana sikap hati kita dalam pelayanan, bagaimana sikap hati kita dalam kita melayani Tuhan yang sudah mati bagi kita semua. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan.
Kita ulangi sekali lagi, ini hatiku. Biarlah ini menjadi komitmen kita dalam menyambut firman-Nya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Kita pujikan sekali lagi. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu. Cepat bangkit berdiri. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku ingin mengenal-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Kita berdoa. Tuhan, ini hati kami. Kiranya Tuhan yang menyelidiki hati kami pribadi lepas pribadi. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau Tuhan. Dan biarlah sungguh seperti pujian kami, hati yang mengasihi, hati yang merindukan, hati yang mau takut akan Engkau. Itulah yang Tuhan temukan dari setiap kami yang hadir pagi hari ini. Sehingga dari hati yang mengasihi Engkau, Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, pada pagi hari ini sekali lagi kami disapa firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara bagi kami, mengubah hati kami, menggugah hati kami untuk boleh melakukan apa yang menjadi perkenanan-Mu. Berkati pemberitaan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang terbatas, biarlah nyata kasih karunia dan kemuliaan-Mu di dalam kelemahan dan keterbatasan, dan tidak menjadi penghalang untuk firman-Mu diberitakan bagi jemaat-Mu. Kau memberkati jemaat-Mu, siapkan hati, telinga, pikiran mereka, sehingga firman-Mu siap untuk ditaburkan dan boleh hidup di dalam hati mereka dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih, terpuji nama-Mu, kami sambut firman-Mu dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Bersama katakan
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Silakan boleh berikan salam kepada kanan kiri dengan wajah yang berseri, tentu saja jangan dengan wajah yang muram ya. Bapak Ibu Saudara, bersyukur untuk pagi hari ini sekali lagi kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan satu tema bersama yang sudah disediakan, yaitu motivasi bagi pelayanan atau motivasi pelayanan ya. Bagian yang akan kita renungkan sebagai dasar perenungan kita pada pagi hari ini dari 2 Korintus. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-17. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, mari Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya kita akan membaca bersama ayat 11 hingga 17. Sudah menemukan semua? Sudah, amin? Oke, kita akan membaca di dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian jauh kita membaca firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, yang merenungkan dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, proses mengiring Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah motivasi dalam pelayanan atau motivasi pelayanan begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pasti sama-sama tahu bahwa melakukan segala sesuatu apapun itu tanpa terkecuali begitu ya. Yang paling kecil kita bangun pagi-pagi, yang paling kecil kita pakai baju rapi, yang paling kecil kita potong rambut dengan model tertentu begitu ya. Selalu atau tidak pernah tanpa didorong atau tanpa motivasi oleh sesuatu. Pasti kita selalu didorong oleh sesuatu, ada alasan tertentu mengapa kita melakukan itu. Katakan orang mau olahraga begitu ya, untuk apa orang olahraga? Banyak aspek, banyak dorongan, banyak motivasi. Mungkin ada yang olahraga supaya apa? Supaya sehat, supaya bugar, supaya kuat. Mungkin juga ada orang yang mau olahraga supaya apa? Ya sekedar mau menurunkan berat badan, katakan seperti begitu. Atau untuk apa? Ya untuk menjadi langsing lalu kemudian langsung gitu ya, menjadi kurus misalnya dan sebagainya. Atau mungkin katakan tadi orang mau bangun lebih pagi, pasti ada sesuatu. Nggak mungkin orang bangun lebih pagi tanpa sesuatu. Biasanya orang bangun lebih pagi ingin mengerjakan pekerjaan kah, ingin belajar kah, ingin mempersiapkan ini itu dan lain sebagainya. Atau katakan orang membuka usaha begitu ya, membuka bisnis. Ada beberapa alasan dan dorongan tertentu mengapa orang buka usaha ya. Ada yang memang untuk membangun perekonomian keluarga. Ada yang alasannya supaya apa? Supaya kaya raya gitu ya. Ya nggak salah juga, memang begitu adanya realitanya. Tapi ada juga yang mungkin alasannya ya wes daripada nganggur di rumah, isi-isi waktu kosong begitu ya. Wah enak sekali ya, cuman untuk isi-isi waktu kosong. Jadi nggak mikirin mau rugi mau untung nggak apa-apa, cuman isi waktu kosong aja gitu ya. Bapak Ibu Saudara,
Atau mungkin kita sebagai anak Tuhan, kita datang ke gereja hari Minggu, datang persekutuan, datang melakukan ini itu dan sebagainya. Mungkin ada yang datang cuman karena hari Minggu nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ya nggak ada anak-anak di rumah, ya nggak ngapa-ngapain juga. Yang mending datang ke gereja nanti jumpa sama konco-konco gitu kan ya. Atau mungkin ada yang benar-benar datang memang karena mau ibadah. Memang datang untuk memuji menyembah Tuhan. Ada berbagai alasan, ada berbagai motivasi kenapa kita datang. Termasuk di dalam hal melayani. Ketika kita berbicara tentang melayani, Bapak Saudara, ada yang melayani karena memang dengan satu sikap hati, karena dia tahu mau bersyukur kepada Tuhan, sehingga dia mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dari apa yang bisa dia kerjakan, dia mau kerjakan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi tidak jarang ada juga orang yang melayani dengan dorongan atau dengan motivasi untuk kepentingan diri sendiri. Ada orang yang melayani katakan menjadi seorang WL karena memang suaranya bagus. Supaya apa? Supaya dipuji, supaya dapat pengakuan misalnya. Supaya apa? Oh nanti kalau wes terkenal punya branding, Isa dipanggil di wedding-wedding gitu ya, Isa nyanyi gitu. Terkenal, punya nama. Atau mungkin ada yang paduan suara misalnya, atau apapun itulah. Ada yang memang hanya untuk kepentingan diri sendiri, untuk show, untuk pamer, untuk memperlihatkan kepada yang lain. Aku punya dan kamu gak punya gitu ya, kasihan deh lo gitu. Aku bisa ini, aku punya ini dan lain sebagainya. Nyatanya mulai dari hal praktis sampai hal yang paling rumit sekalipun kita menemukan bahwa selalu ada dorongan dan motivasi. Selalu ada alasan mengapa kita melakukan itu. Bapak Saudara, ketika kita melayani, maka satu hal yang harus kita pertanyakan dan kita pastikan di dalam hati kita. Mengapa aku melayani? Untuk apa aku melayani? Apa alasannya aku melayani? Jadi sebelum kita melayani di dalam bagian apapun, yang saya maksud melayani bukan perkara kita melayani di mimbar, bukan hanya tentang kita menjadi paduan suara, bukan hanya menjadi petugas ketika hari Minggu, tetapi di dalam semua aspek hidup kita. Karena hidup ini adalah proses melayani Tuhan. Benar ya, tiap hari tanpa terkecuali. Untuk apa kita melayani? Bapak Ibu Saudara permisi bertanya gitu ya. Ketika misalnya ada satu pertanyaan, untuk apa melayani? Jawaban yang sangat umum, sangat melekat di dalam telinga kita dan sangat template adalah untuk apa? Bisa jawab? Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, apakah itu salah? Tentu tidak. Itu memang jawaban yang paling bagus, paling top markotop gitu ya. Tapi permisi bertanya Bapak Ibu Saudara, apakah di dalam realitanya sungguhkah untuk kemuliaan Tuhan? Sungguhkah untuk diam? Atau mungkin kita perlu kupas serta selidiki hati kita lebih dalam mungkin ya. Benarkah yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Dan kalau misalnya kita mantap hatinya, benar untuk kemuliaan Tuhan, perlu dipertanyakan lagi. Tuhan yang mana? Ya toh? Tuhan yang mana? Loh, emang Tuhan ada berapa kan Nesin? Ya Tuhan cuma satu sebenarnya ya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yaitu yang kita percayai Allah Tritunggal. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, ada Tuhan-Tuhan lain yang kita pelihara dalam hati kita. Masalahnya ada Tuhan-Tuhan lain yang kita ada-adakan sendiri. Apa contohnya? Pengakuan tadi. Apa contohnya? Penerimaan. Kepentingan diri sendiri, pujian dan tepuk tangan yang meriah yang kita tunggu dari orang lain. Ketika kita sukses melakukan sesuatu, kita menunggu itu. Kalau nggak ada itu, kita merasa kecewa, kita merasa nggak ada nilainya dan lain sebagainya. Semua berhala, semua hal yang kita utamakan di dalam hati ini, dalam hidup ini melebihi keutamaan Kristus, maka itu menjadi Tuhan atas kita. Itu menguasai hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita membungkusnya dengan kalimat template ya untuk kemuliaan Tuhan. Maka sekali lagi kita perlu berhati-hati, kita perlu introspeksi diri begitu ya. Benarkah ketika kita melayani bagian apapun, kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan kah? Kita melakukannya dengan rasa takut akan Dia kah? Bukan rasa takut karena ketakutan seperti kalau misalnya ada yang mau nagih hutang, bukan. Tapi karena kita kagum, hormat kepada Dia. Atau justru tidak, atau justru sebaliknya. Saudara, mungkin saja di awal-awal motivasi sikap hati kita, dorongan kita untuk melayani itu benar. Yaitu apa? Untuk memuliakan Tuhan. Mungkin saja sikap hati kita untuk kemegahan, untuk orang bisa memuliakan melihat Kristus di dalam diri kita. Tetapi nyatanya untuk mempertahankan hal yang benar ini, hal yang baik ini tidak mudah.
Untuk mempertahankan sikap hati kita yang tertuju kepada Kristus itu nggak mudah. Realitanya kita melihat dan mungkin kita merasakan sendiri bahwa ternyata hati kita mengalami yang namanya perubahan demi perubahan. Berubah-ubah. Lah pertanyaannya kok bisa begitu ya? Kok bisa mengalami perubahan? Bapak saudara, maka di sini kita melihat ya, hati kita memang mudah untuk mengatakan ya dan tidak. Sebentar kita mengatakan iya, lalu sebentar kita mengatakan tidak. Sebentar kita mengatakan untuk kemuliaan Tuhan, lalu kemudian di dalam realita kita bisa melihat ternyata yang kita cari untuk kepentingan diri sendiri. Yang kita cari untuk memvalidasi kepentingan diri sendiri. Di sana kita melihat bahwa dosa dan dampaknya bagi kita. Dosa yang mengakibatkan kerusakan, kegagalan, yang membuat kita tidak mampu memelihara hal-hal yang baik. Yang membuat kita tidak mampu untuk mempertahankan hal-hal yang benar. Sehingga itu yang dikatakan Rasul Paulus. Ia mengatakan, aku menginginkan yang baik, aku tahu yang benar. Tetapi justru yang aku lakukan adalah sebaliknya. Justru yang aku lakukan adalah mendukakan hati Tuhan. Dan bukankah itu hidup kita, Bapak Saudara? Kita tahu apa yang benar. Kita tahu apa yang diperkenankan Tuhan. Kita tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sebaliknya justru yang kita lakukan. Mau mengaku atau tidak mengaku, Tuhan melihat hati kita. Bapak Ibu Saudara, hati yang sudah rusak itu gampang berubah-ubah dan tidak menetap. Bahkan lebih parahnya bahwa dikatakan hati kita ini adalah hati yang bercabang. Lihat ya, yang hati yang bercabang. Bentar ya. Kok hilang ya gambarnya? Nah ini. Hati kita itu hati yang bercabang. Jadi awal-awal mungkin kita tahu fokus titik kita adalah Kristus. Tetapi lama-kelamaan seperti lagu ya. Semakin kanan makin kanan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Semakin jauh ke kanan gitu ya. Semakin jauh dari titik pusat yang seharusnya. Semakin jauh dari kemuliaan Tuhan. Semakin kanan kepentingan diri sendiri. Semakin kanan pengakuan diri sendiri. Semakin kanan untuk diterima. Semakin kanan untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, memang benar dengan kekuatan kita sendiri sekali lagi dalam keberdosaan ini kita tidak mampu mempertahankan hal-hal yang baik. Namun kabar baiknya adalah berita Injil dan penerimaannya bagi kita. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 kita membaca bersama. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bersyukurnya bahwa Injil bukan saja memulihkan hati kita yang sudah rusak tadi, tetapi dikatakan firman Tuhan, kita diberikan hati yang baru. Hati yang keras tadi, hati yang tidak menginginkan Injil, hati yang tidak menginginkan kebenaran tadi itu telah diubahkan. Makanya sekarang kita bisa memiliki kebiasaan yang baik. Makanya sekarang kita bisa merindukan hal-hal yang baik. Makanya sekarang kalau misalnya kita mengatakan aku bisa mempertahankan hal yang benar, itu bukan karena kuat hebat kita. Tetapi karena kita memang sudah diberikan hati yang baru oleh Allah. Kita telah diperbaharui oleh Dia. Hati yang keras digantikan dengan hati yang lemah lembut. Hati yang memberontak digantikan dengan hati yang taat. Hati yang mau melakukan peraturan-peraturan dan hidup di dalam ketetapan Allah. Bapak Saudara bersyukur untuk berita Injil yang kita terima. Maka kita melihat Bapak Saudara sedikit background dari jemaat Korintus. Sebenarnya ada beberapa hal, tapi dari semua khotbah-khotbah yang pernah kita dengar tentang Korintus, bahkan beberapa kali saya pernah bawa ya. Jadi kita pernah mendengar latar belakang yang umum. Tetapi beberapa yang saya catat di sini adalah di situ ada kuil Afrodit yang menjadi tempat ibadah dan pelacuran bakti. Jadi jangan ada di pikiran kita bahwa jemaat Korintus ini ada di tengah-tengah dunia yang aman, tentram, damai gitu. Enggak. Mereka ada di tengah perjuangan melihat keadaan sekitar itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Injil. Justru di sana ada penyembahan pelacuran bakti gitu ya. Lalu kemudian banyaknya pendatang dan perantau yang membawa agama mereka masing-masing ke tengah-tengah di tempat Korintus itu atau di sekeliling jemaat Korintus. Lalu kemudian daerah ini kental dengan dunia filsafat Yunani yang artinya adalah tidak sesuai dengan ajaran Alkitab tentu saja ya. Lalu kemudian besarnya pengaruh Gnostik dalam budaya Korintus yang kemudian lama-kelamaan lambat laun masuk di dalam agama.
masuk di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sisi lain kita melihat isu konteks yang dialami oleh jemaat. Ketika kita melihat backgroundnya, ternyata bukan cuma masalah itu yang mereka hadapi. Tetapi secara personal di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah gereja mereka menghadapi masalah juga. Yang pertama adalah masalah personal. Apa masalah personalnya? Antara jemaat ada beberapa yang tidak setuju dengan Rasul Paulus. Mereka tidak menerima dan tidak mengakui kerasulannya. Mereka tidak menerima bahwa dia seorang abdi Allah yang melayani Tuhan. Mereka tidak mengakuinya. Lalu kemudian ada masalah teologis atau ajaran sesat, yaitu munculnya guru-guru palsu, budaya gnostik yang menekankan hikmat dunia, kekuatan dunia, dan tidak menekankan tentang kebenaran Injil. Yang ketiga masalah etis, kita melihat bahwa orang-orang tidak lagi mengakui dirinya sebagai orang berdosa, tetapi justru mengakui kehebatannya, kemampuannya, dan tidak bergantung kepada anugerah belas kasihan Allah. Dan yang keempat, masalah kepedulian. Di dalam bagian ini kita melihat ya, Rasul Paulus itu mengingatkan jemaat untuk apa? Supaya mereka bisa peduli satu dengan yang lain. Dan Bapak Ibu Saudara itu bisa melihat di dalam seluruh perikop Korintus, yaitu dirangkum semua. Saya hanya memberikan poin-poin kecil saja. Nah Bapak Ibu melihat keadaan yang tidak baik ini, ada banyak jemaat yang salah mengerti terhadap Rasul Paulus. Ada banyak orang yang kemudian turut diracuni oleh orang-orang yang membenci dia. Ketika ada masalah-masalah seperti begini, saya percaya bahwa ketika kita melayani pun gak akan mudah, gak akan damai. Pasti ada gesekan-gesekan, pasti ada yang namanya ketegangan-ketegangan. Dan Rasul Paulus tidak menginginkan hal ini berlarut-larut dan semakin lama. Sehingga ia kemudian di dalam bagian yang kita baca, ia memberikan jawaban di dalam semua pertanyaan-pertanyaan mereka yang sekalipun dalam tanda kutip. Pertanyaan mereka itu kadangkala pertanyaan yang menjebak, ingin menjatuhkan dia gitu ya. Tetapi dia ingin memberikan pembelaan-pembelaan. Tetapi sekaligus di dalam pembelaannya ia memberikan pengajaran tentang Injil dan kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara, jelas di dalam bagian ini Rasul Paulus sedang memperlihatkan kepada kita seperti apa seharusnya kehidupan seorang pelayan Allah yang benar. Pelayan yang tidak menginginkan kekacauan, bukan justru menciptakan kerumitan di tengah-tengah rekan-rekan sepelayan. Bukan menginginkan kekacauan, pertengkaran. Kalau ada pertengkaran itu sepertinya wah gitu. Kalau nggak bertengkar itu loh kok damai-damai tok ya. Kayak nggak asik gitu, nggak seru. Enggak. Justru di sini Rasul Paulus memperlihatkan kepada kita bagaimana seharusnya hidup seorang pelayan Allah. Jika kita bertanya bagaimana seharusnya, maka yang pertama adalah seorang pelayan Allah hidupnya tidak bertopeng dan transparan. Transparan itu kan kalau di dalam bahasa Indonesia yang kita mengerti adalah kelihatan begitu ya. Luar dan dalam itu kelihatan, gak ada yang tersembunyi. Bapak Ibu Saudara, ayat 11 berkata demikian. Karena kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Mungkin kalau kita baca bahasa Indonesianya agak rumit dan agak kurang dimengerti gitu ya. Apa maksudnya Rasul Paulus di dalam bagian ini? Ketika kita melihat di dalam beberapa versi yang lain, ada yang mengatakan begini, karena itu kami tahu takut akan Tuhan. Kami meyakinkan orang lain karena itu. Tetapi Allah telah mengetahui siapa kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Dan ia mengerti hati nurani kami. Dan kami mengharapkan kamu pun mengetahuinya. Atau di dalam CCB dikatakan, karena itu, karena kami tahu takut akan Tuhan. Kami meyakinkan orang. Kami terbuka sepenuhnya di hadapan Tuhan, gak ada yang terselubung. Dan kami berharap juga kamu terbuka sepenuhnya terhadap hati nurani ini. Bapak Saudara, dalam bagian ini Rasul Paulus menyadari kehidupan yang takut akan Tuhan itu seperti apa sih? Mungkin sama-sama kita tahu bahwa ya ada kalimat takut akan Tuhan. Tapi takut akan Tuhan itu seperti apa sebenarnya? Secara khusus di dalam bagian ini. Yaitu kehidupan yang mempraktikkan hal yang sama. Kehidupan yang menghidupi hal yang sama. Baik dalam maupun luar. Baik yang diomongin maupun yang diperbuat. Baik yang dipercaya maupun yang dihidupi. Itu memiliki keselarasan, memiliki kesamaan jalan. Tidak beda di dalam lalu beda di luar. Dia bilang A tapi yang dibuat B.
Yang diimani A tapi yang dihidupi B. Bukan seperti begitu. Justru sebaliknya, kehidupan yang takut akan Tuhan adalah hidup yang sungguh-sungguh sama dari dalam iman kita dan tindakan kita yang keluar, yang transparan itu dilihat oleh orang lain. Sehingga pada bagian ini Rasul Paulus berani meyakinkan orang bahwa aku adalah pribadi yang konsisten, aku adalah pribadi yang transparan bahkan di hadapan Allah. Maksudnya begini, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tahu, Allah yang tidak akan, maksudnya tidak akan ada yang tersembunyi bagi dia. Segala sesuatu tidak ada yang terselubung bagi dia. Semua terbuka, bahkan kalau dikatakan di dalam bahasanya ya, kita itu seperti telanjang di hadapan Allah. Tidak ada yang tersembunyi, mau kita mau pakai make up seperti, kalau misalnya di kecantikan, mau ada jerawat di sini kita masih bisa tutupin ya, pakai foundation. Banyak sekarang cushion yang bagus gitu ya, Isa tebel-tebel. Isa gak kelihatan pori-porinya sampai semuanya. Isa kita tutupi. Tetapi hati kita gak ada yang tahu kan. Gak ada yang tahu sikap hati kita. Tetapi gak ada yang tertutupi di hadapan Allah. Maka Rasul Paulus berkata, bahkan di hadapan Allah aku terbuka. Dia tahu ketulusan hatiku. Dia mengerti apa yang aku kerjakan. Dia tahu apa yang aku lakukan. Bagaimana aku dengan sungguh-sungguh bekerja bagi dia. Dan sesungguhnya itu juga yang aku hidupi. Iman yang aku ajarkan kepadamu itu juga yang aku hidupi. Dan itu kan kamu saksikan ketika aku berada di tengah-tengah kamu. Karena sebelumnya Rasul Paulus pernah hadir di tengah-tengah jemaat Korintus. Sehingga dia mau berkata begini, aku sebagai pelayan Allah tidak munafik. Tidak munafik. Di depan aku A dan di belakang juga A. Di samping A, di bawah A, di atas A, semua sama. Gak ada yang berbeda-beda. Bapak saudara, maka dalam bagian ini Rasul Paulus merindukan jemaat Tuhan untuk boleh melihat teladan dirinya. Bukan untuk memamerkan diri tentu saja. Tetapi dia mengajarkan kepada jemaat. Karena aku tahu artinya takut akan Allah. Ia mengenal hatiku. Ia Allah yang tidak bisa ditipu. Manusia bisa kita tipu. Keluarga kita bisa kita tipu, pasangan kita bisa kita tipu, tetapi tidak dengan Tuhan. Mau sogok berapapun, tidak bisa. Maka saudara, kehidupan seorang pelayan Tuhan adalah kehidupan yang bersungguh-sungguh di dalam Dia. Ketika kita berkata aku percaya kepada Allah, Allah kita adalah Allah yang hidup, maka seharusnya itu nyata dalam hidup kita. Maka seharusnya ketika kita bekerja sama dengan orang lain, di tempat kerja, di dalam pelayanan, dalam komunitas, di dalam bagian apapun, orang bisa melihat Allah yang hidup itu melalui kita. Jangan justru kita mengatakan, oh aku anak Tuhan, tetapi Kristusnya itu gak nyata gitu loh. Orang itu gak melihat Kristusnya di dalam kita. Maka sesungguhnya kita perlu pertanyakan, kita ini anaknya siapa gitu ya. Kita ini anaknya siapa? Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu ini berbicara sekali lagi aspek hidup yang tanpa topeng. Di mana orang melihat kita baik luar maupun dalam tentu menjadi sama. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara terjadi tatkala kita hidup takut akan Tuhan. Sebagaimana teks yang kita baca pada pagi hari ini. Takut akan Tuhan di sini bukan takut yang seperti tadi, mungkin seperti ada pencuri begitu ya. Seperti kita ketakutan yang bagaimana gitu, bukan. Takut yang dimaksud dalam bagian ini adalah kita hormat, kita kagum kepada Dia yang mengasihi kita. Bapak Saudara, misalnya begini, ada anak yang punya ibu, dia melihat ibunya kalau di gereja, katakan ibunya adalah seorang usher. Karena usher kan dituntut untuk apa? Senyumnya, ramah ya. Bapak pengurus pasti tahu gitu ya. Mesti diingatkan, pengurus jangan cemberut ya. Senyum gitu, senyum manis gitu. Bapak Saudara di gereja Isa senyum-senyum manis gitu ya. Isa sapa hihi ke siapapun gitu ya. Isa dengan lemah lembut menyambut. Selamat datang, selamat ibadah ya. Wah senang bertemu dengan saudara gitu ya. Nah dia lihat papa mamanya begitu di gereja. Pulang, seperti singa yang mengaum-ngaum gitu ya. Pribadi yang berbeda Bapak Saudara. Dengan orang lain kita bisa dengan sangat sabar. Nah ini tantangannya. Kadangkala kita dengan orang lain, dengan orang luar itu bisa dengan sangat sabar. Dia mau bikin kesalahan apapun, kita masih bisa, iya gak apa-apa. Tapi coba orang terdekat kita yang bikin kesalahan. Cuma saat titik gini aja. Langsung ngamuk gitu ya. Langsung ngamuk, keluar semua unek-uneknya yang dari 2 tahun lalu, 5 tahun lalu diingat semua ya. Diungkit semua. Bapak Ibu Saudara menjadi pribadi yang berbeda. Atau mungkin seorang anak yang lihat papanya menjadi seorang pengurus atau apapun itulah. Menjadi pribadi yang berbeda.
Dia menjadi sangat baik di luar, tetapi di rumah ketemu anak istri seperti ketemu musuh gitu ya, musuh bebuyutan. Mesti ada aja yang diberantemin gitu, ada aja yang ditengkarin gitu. Atau mungkin konteksnya seorang anak juga. Anak yang mungkin di komunitas, anak yang di gereja, anak yang di sekolah adalah anak yang alim, anak yang baik-baik. Kalau misalnya di hadapan hamba Tuhan gitu, di hadapan pembinanya, ini anak teladan ini. Kalah dari pendeta bisa jadi gitu. Anak teladan ini, anak yang patut dicontoh oleh orang lain. Tapi permis bertanya, bagaimana di rumah? Jangan-jangan dia di rumah suka ngamuan gitu ya. Suka ngomong kasar ke orang tua. Suka mukul, suka buang-buangin barang. Ya kalau barangnya sampah-sampah ya gak apa-apa. Tapi kalau pas ngamuk barangnya dipecah-pecahin, itu kan susah gitu ya. Atau mungkin pergaulannya gak bagus, ngomong kotor, bandel, dan lain sebagainya. Kita melihat contoh-contoh yang hidupnya berbeda, luar dan dalam. Seharusnya kita jangan begitu ya. Jangan bilang kalau saya mengatakan pelayan Tuhan, maka yang dipikirkan Bapak Ibu Saudara pelayan Tuhan adalah yang melayani setiap minggu. Enggak ya Bapak Ibu Saudara. Kita semua adalah pelayan Tuhan. Katakan dalam diri sendiri, saya adalah pelayan Tuhan. 1, 2, 3. Loh kok sedikit? Yang lain gak ngaku dah. Gak mau ngaku. Agak berat ya, karena kalau kita mengatakan saya adalah pelayan Tuhan, ternyata syarat dan ketentuannya banyak gitu. Kita harus menekan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, maka kita melihat bagian ini. Artinya bahwa ada perbedaan pribadi dan seharusnya kita tidak demikian. Maka kita melihat sekali lagi di dalam bagian yang pertama. Pelayan Tuhan tidak boleh apa? Tidak bertopeng dan harus transparan. Baik di hadapan Allah maupun kepada sesama manusia. Poin yang kedua yaitu memperhatikan motivasi hati kita di dalam melayani. Kita mesti mewaspadai sikap hati kita. Kita baca bersama ayat 12 hingga 13. 1, 2, 3. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan diri. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah. Karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Para guru-guru palsu berusaha bukan cuma menjelekkan, mencela Rasul Paulus. Tetapi mereka juga berusaha untuk menunjukkan apa yang mereka punya. Mereka berusaha menunjukkan karunia-karunia yang mereka miliki. Katakan kalau misalnya di dalam kondisi kita bergereja, katakan hari Minggu pada saat ini. Ketika saya punya karunia, misalnya karunia untuk melakukan A, B, C. Lalu kemudian saya mau pamerkan itu semua. Saya menjadi ingat kehidupan orang Farisi ya. Ketika orang Farisi mau berdoa, dia mesti berdoa kemana? Ke ujung-ujung jalan. Benar ya? Untuk apa? Untuk dipuji, untuk pamer. Padahal kata Tuhan, ketika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kunci pintu dan berdoalah. Ketika dia berpuasa dengan sengaja mungkin dipucat-pucatkan gitu. Mungkin ditambahin lipstik yang pucat-pucat gitu ya. Supaya tahu bahwa apa? Oh ini orang lagi puasa gitu. Oh orangnya saleh. Orangnya ini wah 100% gak ada cacat celahnya gitu. Untuk apa? Untuk dipuji. Untuk diakui. Dan kata Tuhan ketika kamu sudah dipuji oleh manusia maka tidak ada lagi pujian dari Allah. Dan mana seharusnya yang kita utamakan? Pujian dari Allah kah? Atau pujian dari manusia? Ada banyak orang yang mengutamakan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang terlihat di luar. Mendandani hal yang terlihat di luar, tetapi yang di dalam tidak dijaga. Relasi dengan Tuhan tidak terjaga. Menjaga kekudusan hidup tidak diindahkan. Menjaga relasi dengan sesama tidak diindahkan. Yang penting apa? Yang bagian luarnya didandani, dikasih make up sana sini gitu ya. Dikasih lipstick sana sini. Kalau apa rebonding segala macam gitu. Ya itu gak salah. Tetapi bukan itu yang paling penting. Karena apa tadi kalau misalnya pujian tadi yang dilihat Allah adalah hati. Gak mungkin kalau kita nanti ketemu sama Tuhan terus Tuhan tanya, wes berapa kali rebonding? Wih cantik sekali ya hari ini ya. Cantik sekali. Sudah dandan gitu ya. Camik. Enggak. Yang Tuhan akan puji adalah hati yang mengasihi dia. Hati yang bersungguh-sungguh melekat kepada dia. Baik saudara, sehingga
Bagi Paulus terlalu nyata bahwa mereka semua para guru-guru palsu dan orang-orang yang tidak benar, tidak menghidupi Injil dengan sungguh-sungguh. Bagaimana ia tahu? Di dalam kesombongan dan keangkuhan mereka tentu saja. Di dalam ketika mereka lebih menginginkan sesuatu yang saleh ini terlihat di dalam praktek agamawi dibandingkan mereka menjaga sekali lagi relasi yang tadi. Kecenderungan mereka mengabaikan anugerah Allah yang kemudian justru mereka memamerkan apa yang mereka bisa. Mereka angkuh dengan kekuatan mereka sendiri. Dan mereka melayani bukan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kepentingan sesama. Tetapi justru untuk kepentingan diri sendiri. Keadaan ini membuat Rasul Paulus memberikan pemahaman bagi jemaat bahwa aku tidak pernah memuji-muji diri sendiri di antara kamu. Aku tidak pamer dengan keberhasilan pelayananku. Kalau mau dibilang pelayanan Paulus berhasil. Banyak jemaat yang diberkati dengan pelayanannya. Banyak orang dipertobatkan dengan pelayanan pemberitaan Injilnya. Tetapi dia mengatakan aku tidak menonjolkan diri. Dan aku tidak merendahkan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Saudara, justru yang diinginkan oleh Rasul Paulus adalah jemaat Allah. Yaitu orang-orang yang percaya, yang merupakan buah dari pelayanannya, yang merupakan buah dari pemberitaan Injil itu. Mereka yang seharusnya yang sudah mengalami Kristus, yang bersaksi tentang Injil itu. Sama dengan kita, kalau kita mengatakan saya sudah percaya Kristus, maka seharusnya ketika kita sudah mengalaminya, kita menjadi saksi, kita berbuah keluar. Maka orang memuliakan Allah melalui hidup kita, benar gak? Orang akan memuji Tuhan dengan kasih kita. Mereka akan melihat kasih Kristus itu. Karena apa? Kita memancarkan kasih yang dari Kristus. Bapak saudara, Rasul Paulus ingin supaya jemaat dapat menjawab dan kemudian menjadi saksi Injil terhadap orang-orang yang tidak setuju dengan dia. Bahkan ada orang-orang yang bukan cuma sekedar tidak setuju dengan Rasul Paulus ya, kalau kita melihat di dalam teks tadi. Mereka bukan hanya mencela dia dan mengatakan, oh kamu gak pantas jadi rasul. Tetapi justru mereka mengatakan bahwa kamu tidak dapat menguasai diri. Apa artinya menguasai diri? Kita melihat ya. Tidak menguasai diri itu artinya tidak masuk akal gitu ya. Kok kamu menjadi gila gitu. Bodoh, mencengangkan, gak masuk akal. Terheran-heran. Dan dalam bagian ini adalah tindakan dari Rasul Paulus sendiri. Karena mereka melihat bagaimana Rasul Paulus yang punya semangat berkobar, punya semangat dan ketekunan. Dia bahkan rela menderita, bahkan bertaruh nyawa demi Injil dan Kristus yang ia imani. Bapak Ibu Saudara, bahkan ketika Kristus mati di atas kayu salib, bukankah itu dianggap merupakan sebuah kebodohan bagi dunia? Ya toh, ngapain mati di atas kayu salib? Dan kita para pengikut Kristus ketika kita mau rela mati, kita mau menjadi martir. Kalau misalnya mau tanya siapa yang mau, pasti nggak ada ya. Siapa yang mau jadi martir gitu. Tetapi kalau Tuhan izinkan bahkan para martir-martir yang sebelumnya, para murid-murid Kristus begitu. Ketika mereka rela menderita, ketika kita rela dikucilkan oleh tetangga kita mungkin, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu Saudara mengalaminya. Atau mungkin karena kita dari keluarga misalnya bukan dari Kristen, lalu kemudian kita tiba-tiba percaya, lalu kemudian keluarga membuang kita. Kita menderita karena itu, kita tersiksa karena itu, kita dicela, oh sok suci, bla 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 bla. Kita tersakiti hatinya. Tetapi kenapa kita mau berkorban? Kenapa Rasul Paulus rela meninggalkan kenyamanannya? Bapak Ibu Saudara, dianggap dunia itu adalah kebodohan. Kalau bisa menikmati hal-hal yang membawa benefit, kenapa tidak? Kenapa kamu membuang nama besarmu? Rasul Paulus adalah orang yang terkenal. Dia adalah murid dari seorang guru yang terkenal. Dan seharusnya kalau dia mempertahankan jabatannya, dia disegani oleh banyak orang. Tetapi justru karena Injil dia mau seperti orang gila, berkobar, rela menderita, bahkan rela bertaruh nyawa. Opo ose. Semua orang mengira dia berlebihan kamu ini ya. Berlebihan, gak masuk akal. Ini adalah tindakan yang bodoh, tindakan gila. Tetapi kita melihat di dalam bagian ini. Ternyata di dalam bagian ini menunjukkan sikap hati Rasul Paulus. Dorongan mengapa dia melayani. Karena kalau dia melayani untuk mencari nama, untuk mencari kenyamanan, gak ada. Ya toh? Mana ada kenyamanan keluar masuk penjara Bapak Ibu Saudara? Mana ada kenyamanan dicela, dihakimi oleh orang banyak? Kalau itu yang dia cari, dia gak akan mendapatkan. Dan tentu saja seperti yang dunia katakan itu adalah kebodohan, itu adalah kegilaan gitu ya. Tetapi dia mengatakan ketika aku bahkan seperti orang gila pun, seperti orang yang bodoh sekalipun, aku melakukannya untuk pelayanan Allah.
Aku melakukannya untuk kemuliaan Allah. Ketika aku berkobar-kobar, mengerahkan segala tenaga, memberikan yang terbaik, aku melakukannya untuk kemuliaan Allah. Dan bahkan ketika aku melayani dengan tenang, melayani dengan tentram, tidak ada cekcok dengan siapapun, itu juga bukan untuk kepentinganku, kata Rasul Paulus, tetapi untuk kepentingan jemaat. Bapak Saudara, maka di dalam bagian ini kita melihat ketika kita melayani, ketika kita bisa melakukan apapun, ketika kita bisa memberikan apapun, mempersembahkan apapun, membawa apapun untuk Tuhan. Ingat, perhatikan sikap hati kita. Awasi sikap hati kita, jangan sampai kita memiliki motivasi yang lain selain dari memuliakan Dia. Jangan sampai kita melakukannya untuk kepentingan diri sendiri tadi, untuk pengakuan tadi, untuk penerimaan tadi, untuk validasi kebutuhan kita tadi. Jangan sampai. Kiranya kita melakukannya seperti Rasul Paulus. Aku melakukannya untuk kemuliaan Allah dan untuk kepentinganmu sekalian. Bapak Saudara, maka di dalam bagian ini ketika 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Artinya kita tidak boleh menjadi orang yang egois. Tidak lagi hidup untuk hak kita sendiri. Tidak lagi hidup untuk kepentingan diri sendiri. Melainkan apa? Kita hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dan bagian ini mengingatkan panggilan melayani umat Allah, di mana kita harus menjadi garam dan terang dunia. Kita tidak dipanggil untuk menjadi pribadi yang eksklusif, tetapi kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih Kristus. Bapak Saudara, ketika pelayanan sukses, kita dapat tepuk tangan, happy enggak? Seneng enggak? Dapat pujian? Ya pasti seneng lah. Kita butuh, semua orang butuh apresiasi. Hamba Tuhan apakah enggak butuh apresiasi? Butuh. Coba kalau misalnya setiap apa yang kita lakukan terus diseneni terus mana ada jelek kali, gagal terus, enggak pernah bener. Wah sakit hati, isa-isa keluar gereja itu ya. Tapi coba kalau kita bagus ya panitia kali ini, puji Tuhan, lebih semangat lagi ke depan, wah bla 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 bla. Itu bagus. Tetapi kita juga memperhatikan, kadangkala itu bisa membuat hati kita berubah ya. Itu bisa membuat sikap hati kita berubah. Kalau berkata Rasul Paulus, kita melihat sekali lagi pelayanannya itu bukan cuma setitik kita. Pelayanannya sudah begitu banyak. Ia menjadi berkat, ia menjadi sukses di dalam pelayanan. Tetapi mengapa dia tidak menjadi congkak dan sombong? Mengapa dia tidak membanggakan dirinya? Mengapa dia tidak seperti orang-orang lain yang mengutamakan hal lahiriah dan kemudian tidak mengindahkan hal batinnya? Mengapa? Alasannya begini Bapak Ibu Saudara. Karena ia menyadari kekuatannya yang terbatas, kesanggupannya yang bukan apa-apa. Tetapi ketika ia melayani, ia bisa mengerjakan banyak hal. Itu adalah pekerjaan Allah. Ketika kita bisa sukses dalam pelayanan apapun, jemaat diberkati, orang-orang diberkati, orang-orang dikuatkan. Mari bersama menyadari bahwa itu bukan karena kekuatan kita. Itu bukan karena kita fasih berbahasa, kita fasih berkata-kata, bukan. Tetapi sekali lagi itu adalah pekerjaan Allah. Pekerjaan Tuhan di dalam Dia. Yang kedua, ia menyadari keterbatasannya dan kerapuhan dirinya sebagai bejana tanah liat. Kita tahu ya bersama tanah liat, tidak tahu apakah Bapak Saudara pernah bikin gitu ya. Bejana tanah liat itu tidak kuat. Kalau misalnya kesenggol, retak dikit langsung pecah, itu nggak bisa dipakai gitu. Itu lemah, itu rapuh Bapak Saudara. Dan hidup ini diibaratkan seperti tanah liat, dikatakan oleh Rasul Paulus. Artinya kita nggak punya kekuatan apa-apa. Kita ini lemah. Tetapi kalau kita bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang berkenan kepada Allah, sekali lagi itu juga karena kemurahan Tuhan. Dan yang ketiga, ia bermegah dalam kelemahannya, sebab di sana nyata kasih karunia Allah. Ada banyak cerita guru-guru sekolah minggu gak mau melayani karena apa? Aduh gak bisa cerita, gak bisa fasilida, gimana nanti ngomong sama anak-anak sekolah minggu. Tetapi ketika melayani, anak-anak sekolah minggu mungkin banyak yang diberkati. Anak sekolah minggu bisa memahami firman Tuhan. Bapak Saudara, di dalam kelemahan-kelemahan kita, justru di sana sebenarnya nyata kasih kemuliaan Tuhan. Ada banyak cerita WL, pemimpin-pemimpin pujian di gereja kita yang awalnya mungkin aduh gak mau, suaranya gak bagus, gak bisa memimpin, nanti berdiri depan orangnya apa. Tapi pada akhirnya dan pada kenyataannya ada banyak yang dipakai oleh Tuhan, bisa membawa pujian penyembahan kepada Tuhan. Jujur saja ketika saya pertama
Di sekolah teologi ketika semester 2, semester 3 mulai praktek berkhotbah. Itu pun praktek berkhotbah di depan teman-teman satu kelas gitu ya Bapak Saudara. Gemetarnya minta ampun gitu ya. Sampai lupa kata-kata apa yang mau disampaikan gitu. Wes blank kemana-mana. Ketakutan gak fasih lidah. Wes gak ngerti apa mau dibilang. Tetapi justru di sana nyata kemuliaan Tuhan. Justru di sana kita merasakan, kita menyadari kita terbatas. Tetapi di saat yang sama kita merasakan pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Sehingga saudara, jika kita diberikan kesempatan untuk melayani, ada yang senantiasa di dalam bagiannya ya, Pak Saha di dalam musik, Kak Andre di multimedia, WL Singer, apapun itu, menjadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, menjadi karyawan, menjadi apapun, itu semua bentuk pelayanan. Kita perlu perhatikan, kita perlu perhatikan sikap hati kita melakukannya. Selalu pertanyakan, untuk apa aku melakukannya? Apakah untuk diri sendiri atau benarkah untuk kemuliaan Allah? Baik saudara, maka peran pelayan Tuhan di dalam bagian ini yang pertama, kita belajar untuk menguasai diri agar tidak mencari kemuliaan diri sendiri. Sebab kalau kita mengatakan kemuliaan untuk Tuhan, maka Dia yang layak dipuji. Kalau kita melayani nggak dapat pujian, nggak dapat tepuk tangan, hore, bagus gitu, atau nggak dapat pengakuan, kita nggak mendapat validasi, jangan berkecil hati. Sebab apa? Kita ini kan hamba ya. Sebab apa? Alasannya kan kita melayani itu kan untuk kemuliaan Tuhan, memang bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Maka nyata, ketika kita misalnya melakukan sesuatu, kita mencari yang tadi itu, maka sesungguhnya sikap hati kita memang belum benar. Sikap hati kita, motivasi kita, dorongan kita memang belum murni untuk Tuhan. Dan yang kedua, kita mengajari jemaat, Rasul Paulus mengajari jemaat, mereka memiliki kepekaan untuk mengerti mana orang yang berbangga hati karena telah menerima sesuatu dari Kristus atau karena berbangga melakukan sesuatu untuk Kristus. Lebih baik mana? Kita berbangga karena Kristus telah melakukan sesuatu bagi kita atau kita berbangga karena kita telah melakukan sesuatu untuk Kristus? A atau B? A atau B? Kristus yang telah melakukan sesuatu untuk kita atau kita yang telah melakukan sesuatu untuk Kristus? Kristus yang telah melakukan sesuatu. Jangan ada yang jawab atau ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi pertanyaannya begini. Bagaimana bisa orang mengendalikan dirinya agar tetap memiliki motivasi yang benar di dalam melayani? Ingat, keadaan bisa membawa sikap hati kita ini berubah. Lalu bagaimana mempertahankannya dari awal sampai akhir supaya kita ini nggak berubah-ubah, nggak sebentar untuk Tuhan, nggak sebentar untuk kita. Apa kuncinya? Kuncinya adalah kasih Kristus. Nggak ada yang lain, Bapak Saudara. Tidak dengan diri kita, tidak dengan apa yang kita punya di luar, tetapi kasih Kristus. Kita menyadari kehadirannya yang menjadi Tuhan atas kita melalui pengorbanan bagi keselamatan kita yang Ia kerjakan. Ayat 14 berbunyi demikian, kita baca bersama. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa apa? Jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Mereka semua sudah mati. Ketika kita berbicara dalam bagian ini, kasih Kristus menguasai kami. Apa maksudnya menguasai gitu ya? Tadi pagi saya dikomen sama seorang Lawese karena ada kata ini suneho. Dia bilang gini, kenapa bukan suneo? Kan kalau suneo itu kan di Nobita ya Bapak Saudara. Jadi di sini suneho. Suneho itu apa artinya? Mengepung atau berada di dalam pengepungan. Berada di dalam pengepungan. Diambil alih, kemudian dikontrol, dikuasai. Menariknya ini diberikan contoh yang menarik, yaitu seperti seorang maling yang kemudian ketangkap. Kalau maling ketangkap biasanya di masyarakat kita biasanya diapain? Disayang-sayang? Enggak ya, digebukin gitu. Ketika udah digebukin, udah ditangkap, sudah mau diserahkan ke polisi lah sebagainya. Itu tuh diibaratkan ada di dalam kontrol. Maling itu nggak bisa ngapain-ngapain lagi gitu loh. Nggak bisa berkata dalam hatinya, ya wes lah nggak apa-apa, aku bentar lagi pulang kok. Nanti aku bawa motorku sendiri, nanti aku pulang dengan jalan ini. Nggak bisa. Dia ada di dalam kontrol orang lain, dia ada di dalam kepungan. Dia tidak lagi bisa menguasai dirinya, dia tidak lagi bisa mengontrol dirinya. Nah ibaratnya seperti begitu tentang kasih Kristus yang menguasai Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, tantangan pelayanan itu tidak mudah. Dan tentu saja kendala dan berbagai alasan bisa membuat motivasi hati kita melayani dapat berubah.
Tantangan yang ada bisa membuat seorang pelayan kehilangan fokus yang tadi adanya di titik A, lalu semakin ke kiri, semakin ke kiri, semakin ke kiri, atau semakin ke kanan, ke kanan, ke kanan. Jauh dari fokus, dan keadaan bisa membuat kita demikian. Bukan saja tentang tantangan, tetapi bahkan keadaan yang baik sekalipun. Ketika kita mendapat yang enak-enak sekalipun ya, yang bagus-bagus sekalipun, kita juga bisa mengalami perubahan-perubahan sikap hati. Namun Paulus menjelaskan dalam bagian ini dengan sangat tepat kunci untuk mempertahankan sikap hati yang benar, yaitu menyadari kasih karunia Kristus yang sudah diterima, di mana Ia telah mati di atas kayu salib bagi kita, menggantikan penghukuman dosa kita. Bapak saudara, ketika kita menyadari itu terus menerus gitu ya. Ketika kita menyadari aku orang berdosa, aku orang yang rusak, aku orang yang gagal. Tetapi Kristus telah menerima aku. Kristus telah menebus aku. Ketika Ia menebus aku, Dia telah menjadi Tuhan atasku. Ketika aku ada di dalam Dia, Dia ada di dalam aku. Dan artinya aku tidak berhak untuk diriku sendiri. Artinya aku tidak berhak untuk mengontrol diriku sendiri. Aku maunya apa? Aku pengennya apa? Aku mau berjalan ke arah mana? Gak bisa. Ibaratnya seperti seorang prajurit. Rabu kemarin saya juga membawa renungan di persekutuan doa gitu ya. Tentang seorang prajurit. Bagaimana seorang prajurit itu harus taat kepada komandannya. Ketika komandannya bilang, ayo pergi ke pedalaman mana, hadapi. Sekarang TNI Polri itu lagi gencar-gencarnya dengan KKB dan sebagainya gitu ya. Dan ketika mereka pergi ke sana gak ada jaminan untuk selamat Bapak Saudara. Gak ada jaminan bahwa kamu akan pulang membawa berlian dan segala macam, enggak. Justru yang ada apa? Menghadapi tantangan, menghadapi bisa terjadi kehilangan nyawa. Tetapi kenapa mereka bisa dengan rela? Karena mereka menyadari diri adalah saya seorang prajurit. NKRI harga mati. Seharusnya buat kita anak-anak Tuhan, Injil juga harga mati dong ya. Kristus harga mati. Sehingga ketika Tuhan mau mengatakan apa kepada kita, seharusnya kita tidak undur. Kita tahu bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita ini dikontrol oleh Tuhan. Dia Tuhan atas kita. Sehingga sekali lagi jika kesadaran bahwa Kristus menjadi Tuhan atas kita terus menyala dalam hati ini ya. Terus menyala, terus berbicara. Saya percaya bahwa setiap orang, setiap pelayan Allah di dalam bagian apapun akan menjadi pelayan yang tulus ikhlas. Akan menjadi pelayan yang jujur, taat dan bersungguh-sungguh. Kita menjadi pelayan yang terus bekerja dengan giat seperti Rasul Paulus. Bukan untuk kemegahan diri, bukan untuk penerimaan orang lain, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Kita menjadi pelayan yang transparan dan terbuka. Iman dan perbuatan kita berjalan selaras. Iman di titik A, maka perbuatan kita juga di titik A. Jangan iman di titik A, perbuatannya Z, jauh benar gitu ya. Bapak Ibu Saudara, motivasi yang benar dalam melayani merupakan konsekuensi logis, dan di endingnya kita melihat ini adalah kehidupan dari ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 17 berkata begini. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalibrasi hati oleh Injil di dalam anugerah penebusan Kristus membuat kita mampu melihat segala sesuatu bukan lagi dari perspektif kacamata kita yang terbatas ini, tetapi dengan perspektif Injil dari sisi yang lain. Kita menyadari keterbatasan dan kelemahan diri sendiri, sehingga ketika kita melihat, oh saya ini lemah. Sehingga kita tidak menjadikan diri kita ini patokan untuk menilai orang lain. Kurang suci, lihat saya pergi gereja setiap hari-hari di gereja. Ya itu gak jadi patokan. Ingat bahwa kita ini lemah dan terbatas. Ingat bahwa kita ini orang yang dilayakan juga oleh karena kasih karunia Tuhan. Dahulu orang-orang tidak bisa menerima Kristus, tidak mampu melihat keindahan dari Injil, tidak mampu menerima penebusan serta makna salib. Dan contohnya sendiri adalah Rasul Paulus. Kita melihat ya, sebelum dia jadi Rasul Paulus, namanya siapa? Saulus. Apa yang dia lakukan? Apakah dia memberitakan Injil? Enggak. Dia memburu orang yang memberitakan Injil. Dia membenci tentang Injil, tentang salib segala macamnya. Dia menganggap itu kebodohan. Tetapi lihat ketika Injil telah mengkalibrasi hatinya, Injil telah menerima dia. Justru apa? Kini Kristus menjadi segalanya bagi dia. Dia rela meninggalkan segala sesuatu, dan Injil adalah harga mati
bagi Rasul Paulus. Itu menjadi satu-satunya yang berharga bagi dia. Bapak saudara, seharusnya kita demikian. Kita mampu melepaskan segala sesuatu yang lain, tetapi tidak dengan Kristus. Kita mampu melepaskan kenyamanan, tetapi kita tetap mempertahankan Kristus. Kita mampu melepaskan hal-hal yang kita sukai, kita ingini, yang dulunya menjadi berhala hati kita. Tetapi sekarang tidak, karena Kristus lebih berharga daripada segalanya. Inilah hidup baru itu. Hidup baru itu dicari, ditemukan oleh Kristus, dibaharui oleh kasih karunia-Nya. Ia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Dan salah satu wujud nyata hidup baru sebagai ciptaan baru adalah kita melayani, memberi yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk ego diri sendiri, tetapi untuk apa? Kemuliaan Tuhan dan kepentingan sesama. Maka Bapak Saudara, sekali lagi mari kita menjadi pelayan-pelayan Allah yang setia, sehingga kelak ketika kita pulang bertemu muka dengan Bapa kita, Dia mengatakan, hai hambaku yang setia. Hai hambaku yang setia, mari masuklah. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menggugah hati kita, mengubah pikiran kita. Dan Tuhan menopang menolong kita menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Amin. Saya mengundang kita semua untuk menenangkan hati dan pikiran. Kita mau mengambil waktu untuk refleksi firman Tuhan sejenak. Saya minta musik. Menjadi pelayan Tuhan, apalagi menjadi pelayan yang setia, pelayan yang baik dan benar tidak mudah. Kita mesti menekan ego kita, menekan diri kita, menekan kepentingan-kepentingan kita. Tentu dengan kekuatan kita, kita tidak akan mampu sendirian. Kita rapuh, kita adalah bejana. Tanah liat yang tidak memiliki daya. Tetapi satu-satunya yang dapat kita andalkan adalah Kristus. Satu-satunya yang dapat kita percaya adalah Dia. Satu-satunya yang menjadi pengharapan dan kekuatan kita adalah Dia. Dia, Kristus segalanya bagi kita. Kita pujikan satu pujian, satu-satunya yang Kau andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan tempat sandaranku, dan aku hanya berharap padamu. Tidak dengan yang lain, tidak dengan apapun, tetapi hanya Engkau. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu yang terbaik. Waktumu yang terbaik Tuhan, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sebab Engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
seperti pujian kami. Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan. Engkau satu-satunya yang menjadi pengharapan dan kekuatan kami. Tidak mudah untuk menjadi seorang pelayan-Mu yang baik dan setia. Tidak mudah menjadi seorang pelayan yang tetap mempertahankan sikap hati dan motivasi yang benar. Sebab begitu banyak godaan yang membawa hati kami jauh dari melakukan kehendak-Mu. Tuhan, ada banyak hal yang menarik hati kami sehingga kami tidak fokus untuk kemuliaan-Mu. Tetapi justru kami fokus untuk kemuliaan dan kepentingan diri sendiri. Mengandalkan kekuatan kami tentu saja kami tidak mampu Tuhan. Karena sebentar kami bisa berubah. Sebentar kami bisa berkata ya dan sebentar kami berkata tidak. Maka dari itu kami mau bersandar kepada belas kasihan-Mu saja. Kami mau mengandalkan Engkau saja. Karena kami tahu Engkau Tuhan atas kami. Engkau di dalam kami. Dan di saat yang sama kami di dalam Engkau. Tuhan, tolong kami. Tolong setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Kiranya firman-Mu berbicara bagi kami sebagai pelayan-pelayan-Mu. Sebagai hamba-hamba-Mu. Kami boleh menyadari bahwa keutamaan adalah Kristus. Kristus adalah yang paling berharga di atas segalanya. Injil-Mu adalah hal yang utama daripada segalanya. Dan ketika kami bisa melakukan apapun, sukses di dalam pelayanan apapun, kiranya hati kami boleh hanya tertuju kepada satu pribadi, yaitu Engkau dan kemuliaan-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Dan kami mengucapkan syukur. Amin. Bapak Saudara masih tetap bangkit berdiri. Kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Mari bersama kita akan mendoakan untuk gereja kita. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini penyertaan Tuhan boleh terus nyata. Dalam setiap kebutuhan yang dibutuhkan, Tuhan yang mencukupkan. Tuhan memberkati juga komisi yang ada. Kita berdoa mulai dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, anak-anak youth, usia indah dan seluruh jemaat Tuhan. Hari lepas hari boleh terus mengalami penyertaan dan belas kasihan Tuhan. Sehingga juga iman boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita mendoakan untuk para pengurus yang baru, doakan untuk hamba Tuhan. Mereka boleh bergandengan tangan, bekerja sama demi kemajuan perkembangan gereja dan kemajuan jemaat. Kita berdoa, kita buka suara bersama-sama. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami mau menaikkan beberapa doa syafaat kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami. Kami mau menaikkan syukur kami buat penyertaan-Mu untuk gereja ini. Kami tahu bahwa tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Dan karena Engkau yang bekerja, Engkau juga yang menopang dan Engkau yang menolong hingga hari ini. Gereja ini boleh terus ada dan di dalamnya ada anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang mau bertumbuh bersama-sama dengan tubuh Kristus yang lain. Kami mendoakan untuk anak-anak sekolah minggu, Kau memberkati dalam tumbuh kembang mereka, di dalam masa-masa kecil mereka boleh mengenal Tuhan dengan benar sehingga menjadi pegangan mereka di dalam pertumbuhan tahun demi tahun, hari demi hari. Mereka semakin mengasihi Engkau, mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dimanapun mereka berada. Kami mendoakan anak-anak remaja, anak-anak youth. Tuhan, Engkau tahu pergumulan mereka. Dunia saat ini menawarkan begitu banyak hal menarik yang membuat hati mereka jauh daripadamu. Membuat hati mereka tidak lagi tergugah dengan Engkau, tetapi justru tergugah dengan hal-hal lain di luar sana. Tuhan, tolong anak-anak remaja, anak-anak youth-Mu. Engkau kiranya yang menutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Kasih-Mu yang mengepung mereka sehingga mereka terus menyadari bahwa mereka ada di dalam berkat penyertaan-Mu. Engkau memberkati dalam masa-masa remaja, masa-masa pemuda mereka. Mereka juga boleh bertumbuh di dalam iman mereka kepadamu. Mereka mungkin yang bergumul dengan pasangan, dengan jodoh. Kiranya Tuhan boleh terus menopang dan menolong mereka. Menyediakan orang-orang yang sepadan dengan mereka. Orang-orang yang sama-sama mengasihi Engkau. Kami mendoakan untuk usia indah. Kiranya Tuhan juga yang memberkati di dalam umur yang tidak muda lagi. Tetapi kami percaya jiwa mereka yang semakin bersemangat bagi Engkau menjadi persembahan yang berbau harum bagi Tuhan. Kau memberkati mereka boleh menjadi berkat untuk anak cucu dimanapun mereka berada. Berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan kiranya hari lepas hari cinta mereka,
kasih mereka, iman mereka kepadamu semakin bertumbuh. Dan mereka boleh mengalami Engkau, mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kami mendoakan untuk para pengurus, hamba Tuhan. Mereka boleh melayani bersama-sama bergandengan tangan, sehati sepikir untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Dan hikmat yang daripadamu, mereka boleh membagi waktu dengan baik antara keluarga, pekerjaan, dan juga pelayanan yang ada. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Kita juga mendoakan untuk bangsa kita, doakan untuk pemerintah, doakan untuk ekonomi, dan juga doakan untuk kita masing-masing yang akan merayakan tahun baru Imlek. Kita juga dipakai Tuhan menjadi saksinya untuk keluarga-keluarga kita yang belum mengenal Dia. Kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Menyerahkan para pemimpin di pemerintahan kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet. Mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan limpahkan mereka kekuatan-Mu, hikmat bijaksana-Mu. Sehingga ketika mereka menjalankan tugas yang mereka emban, Tuhan mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Dan bukan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi mengutamakan kepentingan rakyat. Menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran, dan nama-Mu dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Engkau juga memberkati dalam ekonomi, pergumulan akhir-akhir ini, PPN dan lain sebagainya, ekonomi yang semakin susah, dan itu juga berdampak bagi jemaat-Mu, bagi anak-anak-Mu. Tuhan tolong pulihkan. Kau berbelas kasihan menolong di dalam perekonomian ini. Sehingga ketika ada pemulihan terjadi, anak-anak-Mu juga boleh mengalami pemulihan di dalam ekonomi keluarga mereka. Tuhan, Engkau memberkati juga di masa-masa liburan ini. Beberapa hari ke depan kami akan merayakan tahun baru Imlek dan keluarga akan berkumpul bersama. Mungkin ada banyak keluarga yang belum mengenal Engkau. Kiranya di masa-masa itu tidak menjadi perayaan semata, tetapi justru menjadi masa-masa di mana kami boleh menjadi saksi Injil, boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh umat di sepanjang abad dan di segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita meresponi firman-Nya dengan kita mempersiapkan hati dan dalam persembahan. Mari kita pujikan pakai hidupku ini. Persembahan pada minggu ini kita akan memberikan 2 kantong. Kantong warna hitam untuk operasional dan kantong merah untuk misi. Jadi nanti setiap bulannya akan diedarkan 2 kantong khusus di minggu yang ketiga. Karena berhubung minggu lalu ada peneguhan pengurus, jadi diundur di minggu ini. Nanti untuk Februari akan dibagikan di minggu yang ketiga. Mohon Bapak Ibu untuk dapat mengingatnya ya. Mari kita pujikan pakai hidupku ini sambil kita mempersiapkan persembahan. Petugas persembahan boleh mempersiapkan diri.
pakai kakiku ini. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikutmu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Pakai mulutku ini, pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagimu. Bagimu ku relalah. Nah, pujikan bait yang terakhir, pakai kasihku ini. Bapak Ibu bangkit berdiri. Pakai kasihku ini, ku serahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagimu. Bagimu ku sembahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang tata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih atas ibadah yang kami boleh jalani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh menerima persembahan yang telah kami berikan ini, Tuhan yang cucikan dan Tuhan yang pakai sendiri melalui para pengurus di gereja ini. Tuhan berikan hikmat bagi mereka sehingga mereka boleh mengelolanya hanya untuk kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan yang juga memberkati tangan-tangan yang telah memberi ataupun yang belum memberi, sehingga mereka boleh merasakan berkat rahmat yang ada daripada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan waktu kami selanjutnya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya pada Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat oleh hambanya Evangelis Kris Destinesin. Allah sumber berkat, puji Dia swacitanya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan pulanglah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, mengikut Yesus di dalam proses kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Karena ketika kita melayani, segala kemuliaan hormat hanya bagi Dia, maka terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin.
selesai, silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.